Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Terkhusus kepada ketua panitia Bapak Heruman SAG sebagai tokoh masyarakat, kesepuhan Abah Haji Ismatullah, Bapak Dewan Haji Maksum Esos, Bapak Uwais Al-Qarni selaku pimpinan Pondok Pesantren Bani Harun, dan juga yang terkhusus Bapak Haji Hasuri, pimpinan Pondok Pesantren Atta Bakani, dan juga kawan-kawan dari grup hadrah Pondok Pesantren Al-Hazimiyah Cigading. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah, dan terkhusus kepada seluruh panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa adqadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini, di bulan yang penuh dalam ampunan Allah, serta bulan yang dimana Allah turunkan rahmatnya bagi mereka yang memohon ampun, beristighfar kepada Allah, maka seluruhnya dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Di dalam kehidupan manusia sesuai daripada syariat yang Allah telah berikan kepada kita, tidak ada yang namanya kebetulan, kecuali semua yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana perjumpaan kita di malam ini adalah keinginan Allah, ini adalah keinginan Allah Rabbul Alamin. Kita dikumpulkan di dalam majlis mulia karena masing-masing yang hadir keseluruhannya memiliki niat yang baik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang berkumpul di dalam majlis mulia kecuali Allah berikan keimanan dan Allah bersihkan hatinya dengan penuh kemuliaan. Jadi orang yang datang ke tempat ini bukan orang yang punya hati yang enggak baik. Orang yang datang ke majlis begini semua Allah berikan terang di dalam imannya. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah,
Kita udah masuk di bulan apa sekarang? Apa? Ada apa di bulan Rajab? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi satu bentuk ujian. Pak, Bapak, kita punya ujian nggak dalam hidup, Pak? Besar apa kecil? Ujian Bapak siapa? Bu, Ibu, di dalam hidup ada ujian nggak, Bu? Ujian dalam hidup Ibu siapa? Ujian hidup istri duit, Pak. Ujian hidupnya suami istri, Pak. Kenapa? Karena setiap ujian ada pengangkatan derajat Allah inginkan untuk hamba tersebut. Jadi ibu, kalau bapak punya istri cerewet, ujian, Pak. Itu ujian tuh. Apalagi kalau ketemu istri yang dikit-dikit, Pak duit. Nah, itu bukan ujian, Pak, adab. Nabi SAW seorang manusia yang maksum, Nabi yang tidak ditempel dosa. Tapi Allah memberikan pemberian tahu kepada setiap hamba bahwa Nabi adalah seorang manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia. Allah ngasih tahu kita, tahun bulan Rajab ini bulan di mana bulan kesedihannya Nabi. Bulan di mana Nabi SAW memiliki istri yang dia sangat cintai, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki paman yang sangat membela Rasul, disitulah Allah ambil pula nyawanya. Ini adalah tahun-tahun kesedihan. Tapi Allah kasih tahu, di dalam kehidupan manusia tatkala Allah berikan ujian, pasti ada kebahagiaan ujungnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Kalau Allah yang punya janji, bohong apa benar? Kalau kita yang punya janji, belum. Itu zaman-zaman 2029 entar. Janjinya duluan, tapi sampai sekarang alhamdulillah belum terrealisasi. Kita nggak ngomongin begituan ya. Nggak usah ngomongin begituan. Tapi yang namanya di dalam hidup, tatkala Allah memberikan satu ujian, bedain ujian sama adab, beda, Pak. Pak, sekolah ada nama sekolahannya, orang yang sekolah pakai seragam nggak, Pak? Ada kurikulumnya nggak? Ada kelasnya? Ada gurunya? Kepala sekolahnya? Itu namanya orang sekolah. Setiap per 3 bulan ada ujian tengah semester. Apa yang telah dipelajari selama 3 bulan diulang. Agar apa? Saat datang akhir semester, dia tahu dan tahu apa jawabannya. Betul apa enggak? Masuk ke 6 bulan ada tingkat kenaikan kelas atau yang tinggal kelas, benar? Kalau anaknya dia belajar, punya nilai bagus, kira-kira tinggal kelas apa naik kelas? Ada orang yang dikasih pelajaran tapi nggak dipelajarin, tiba-tiba ujian. Tiba-tiba ujiannya ini nilainya bagus apa jelek? Itu namanya uji. Ada namanya azab. Nggak punya sekolahan, nggak punya seragam, nggak punya kurikulum. Kepala sekolahnya nggak ada, pengajarnya nggak ada. Kira-kira ada ujiannya nggak? Nggak ada ujiannya. Berarti apa namanya? Ini orang sekolah kagak, ngaji kagak, apa kagak, tiba-tiba dia bodoh. Berarti ini azab yang Allah berikan. Sama di dalam hidup kita juga begitu, Pak. Bu, orang yang sholat, Quran dibaca, taklim, ngaji,
Tiba-tiba ada musibah, itu bisa dikatakan ujian. Kenapa? Karena setiap ujian disitulah pandangan Allah, hamba tersebut ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia nggak sholat, dia nggak ngaji, dia nggak silaturahmi, tiba-tiba terus maafin, gue lagi kena ujian nih. Sampein Pak kalau ada orang yang begitu. Mohon maaf brother, bukan ujian tuh namanya azab, baru dunia belum akhirat. Yang namanya hidup, Nabi SAW seorang manusia yang istimewa, nggak ada celah, tidak ada kecacatan di dalam kehidupannya. Bahwa Nabi diberikan ada satu kesedihan, ditinggalkan seorang istri yang solehah. Bu, ibu, dengeh. Giliran istri soleha budek. Bu, tahu nggak kenapa Nabi sedih, Bu? Ada satu kisah, Bu, nih biar ibu dengar. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang di pagi hari, pulang ngajar, Nabi ngelihat Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatimah bintu Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat itu Rasulullah melihat yang keluar bukan ASI, Bu, yang keluar darah segar, yang dimana di dalam riwayat Siti Khadijah tinggal kulit sama tulang. Padahal kita tahu Siti Khadijah adalah seorang saudagar yang kaya raya. 70% tanah di Mekah adalah milik Siti Khadijah. Tatkala menikah dengan Nabi, habis hartanya, habis semuanya, sampai daging nggak ada. Jangankan daging, ASI pun nggak keluar. Yang diberikan adalah darah segar. Rasulullah meneteskan air mata. Lalu terdengar suara Rasulullah menangis. Siti Khadijah menoleh. Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis wahai kekasihku? Ya Khadijah, dahulu engkau adalah seorang yang kaya raya. Engkau adalah seorang saudagar. Namun sekarang jangankan harta, ASI pun engkau tidak memilikinya. Apa jawaban istri yang saleha? Ya Rasulullah, jika engkau ingin melintasi lautan untuk berdakwah di jalan Allah, dan jika Khadijah mati lebih dulu, bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, dan jadikanlah rakit untuk engkau melintasi lautan, agar engkau tetap bisa berjalan dakwah di hadapan Allah. Istri solehah, iya. Nyaneh. Baru punya tanah 2 pengki, sombong banget. Bu, ibu, jadi istri soleha atuh. Mau jadi istri soleha? Ah, ngimpi. Pak, harta seorang suami apa Pak yang paling berharga? Apa? Istri. Rifki mau tanya, Bu. Tapi istri di sini Rifki yakin semuanya istri-istri baik, Pak. Bu, ngurus anak capek nggak? Ngurusin rumah tangga capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Makanya Bu, Allah kasih keringanan buat seorang istri laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 biar ibu nggak capek-capek. Masuk nggak Pak? Bu, ngurusin suami capek nggak? Alah, tadi bilang capek, sekarang kagak. Ini istri soleha. Lalu siapa pamannya? Paman yang dicintai, yang selalu membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bernama Abu Talib. Tidak ada yang berani mengusik Rasulullah saat Sayyidina Abu Talib menjadi palang daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sebagai mukmin bisa saling melindungi satu sama lainnya. Ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Talib, dan di tahun yang dimana disebut tahun kesedihan Nabi,
Allah tahu cara menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa manfaat ayat ini? Kita dikasih tahu maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Berarti saat kejadian Isra wal Mi'raj, Nabi datang kepada Allah, roh dan jasad, zahir dan batin berjumpa dengan Allah, dengan mata memandang cahaya Allah, sujud di hadapan Allah secara langsung. Yakin apa enggak? Percaya apa enggak? Ayat ini dikatakan Subhanalladzi asra bi abdihi, ditekankan oleh Allah bahwa ini adalah seorang hamba. Kalau seorang hamba, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Pede amat lu. Kita ini hamba Allah emang? Yakin? Yakin? Emang gak pernah bikin dosa? Emang sholat gak pernah ditinggalin? Emang baca Quran kadang-kadang? Puasa kadang iya kadang kagak? Terus yang begini dikata hamba gitu? Definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Kalau kita kan dibalik. Yang dilarang kita kerjain, yang diperintah tolong aku. Kita cuman pengen menjadi seorang dan kita hari ini duduk di dalam majlis ini ingin dihitung sebagai seorang ini. Cuman tahu caranya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah seorang hamba yang menjalankan ibadahnya. Kalau kita diukur sama Nabi beda, mau diukur sama sahabat beda, sama diukur orang-orang soleh ahli Banten beda. Boro-boro. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Allahumma lantas jalan. Gak ada tuh Allahumma antas salam, minkas salam. Gak ada, udah lupa. Cara-cara Allah memberikan rasa cintanya di selesai sholat kita diajarin Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni biar kita diakuin menjadi seorang syukur. Kita sholat tuh ada waktu yang Allah berikan nikmat untuk kita menikmati ibadahnya kita ke hadapan Allah. Makanya jangan sia-siain. Dan saat dimana Nabi dalam keadaan sedih, Allah tahu cara menghiburnya. Diundang, mohon maaf di sini ada yang kerja kantor, ada? Saya, semua santri. Oh semua nelayan. Nah, gue paling demen nih kalau lagi ngomong di tengah-tengah nelayan. Orang mancing nggak bakal maju pak. Jujur gue, bener nggak pak? Mau taruhan apa juga gue berani gue. Ya iyalah, orang di atas perahu mancing maju nyemplung. Pak, saat bapak mancing dapat ikan, dapat nggak? Dibawa dari perahu ke mana? Ke pelelang. Bapak dipanggil sama bosnya. Kepala nih, kepalanya nih. Kepala apa namanya? Apa? Bukan kepala ikan, geblek. Lu mah kepala ikan mana aja. Juragan, nah. Tengkulak. Bos manggil. Jang, sini. Ya bos, ngobrol berdua. Saat bapak dipanggil sama juragan, ada obrolan berdua. Berarti obrolannya penting. Atau tidak? Penting atau enggak? Tidak semuanya diberitahukan. Kenapa?
cuman bapak yang dikasih tahu, berarti itu ada yang harus dikerjakan dan ini adalah sampai yang dikatakan itu adalah penting. Dan bapak diperintahkan oleh juragan tersebut sampaikan kepada nelayan yang lain. Kira-kira bapak ikutin apa kagak? Disampaikan nggak ke nelayan yang lain? Kalau bapak nggak sampaikan, besok ada acara apapun itu, ada pembaharuan. Kalau bapak tidak memberikan tahu, bapak yang bakal diserang sama orang. Betul? Nabi dapetin perintah dari Allah, sholat 5 waktu. Berarti penting apa enggak? Yang datang Allah kepada Nabi, apa Nabi yang nyamperin Allah? Yang ngundang Nabi siapa? Berarti penting apa enggak? Sesuatu hal yang penting wajib untuk kita jalankan. Pak, Ramadan ayatnya diturunkan lewat perantara, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Zakat disampaikan oleh perantara, malaikat Jibril menyampaikan tentang masalah zakat. Haji Allah sampaikan daripada firman-Nya lewat perantara, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Tapi salat Allah tidak jawab lewat perantara, tapi Allah berikan secara langsung kepada baginda Nabi Muhammad. Apa yang dimaksud dalam hal ini? Pentafsir semua sepakat bahwa salat itu adalah hadiah terbesar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang punya dosa salat gugur dosanya. Orang yang susah salat Allah gampangin hidupnya. Orang yang susah rezeki salat Allah luasin rezekinya. Orang yang nggak tahu diri saat salat tahu dirinya siapa. Betul apa enggak? Lah kita mau ngomong fair-fairan aja Pak. Bu, ibu sholat hukumnya apa bu? Yakin? Sholat wajib taat sama suami hukumnya apa bu? Alah bohong lu mah. Sepakat nggak Pak? Bu, Nabi bilang apa bu? Seandainya seorang hamba diizinkan untuk sujud kepada hamba yang lain, maka aku akan wajibkan seorang istri sujud kepada suami. Denye sia, denye. Sama suami berani-berani banget. Nah hanya nih. Nah sia, wah galak-galak banget istri sekarang mah Pak, kalau ngomong melatat-melotot dia. Betul Pak? Ada di sini yang begitu? Colok matanya. Bu, dengerin nih. Isi hati Bapak mau denger nggak? Mau denger nggak? Pak, jawab yang jujur ya. Bapak jawab yang jujur nih. Duduk di samping istri dada dandan, senang apa enggak? Kecium wangi, senang apa enggak? Modalin dong. Senang saja balik. Modalin kagak. Modalin atuh. Dia dipakai bedak bukan segitiga biru Pak. Kalau dia pakai segitiga biru itu muka apa adonan kue nastar. Semua pakai modal Pak. Bu ya. Ya kan Bu? Tenang Bu, Rifki bela ini Bu kok. Pak, sama satu lagi Pak, mohon maaf Bapak mau terima mau enggak di depan para ulama. Pokoknya Rifki mau nyampain, Bapak mau terima mau enggak terserah kumahannya nih baik. Pak, masak bukan kewajiban seorang istri Pak. Nyuci pakaian bukan kewajiban seorang istri Pak. Nyapu ngepel bukan kewajiban istri Pak. Nabi mengatakan kewajiban istri itu cuma 2 Pak. Yang pertama wajib taat kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua wajib taat kepada suami. Jadi kalau ibu disuruh masak, masak. Ibu disuruh nyuci, nyuci. Ibu disuruh ngepel, ngepel. Itu bukan kewajiban Bu, tapi buah ketaat. Selesai. Bapak tenang aja, yang ceramah laki-laki. Masa yang saya mau hancurin harkat martabat seorang suami.
Bu, Bu, sayangin bapak ya bu ya. Ibu boleh punya sorga di bawah telapak kaki, tapi mohon maaf kunci sorga ibu bukan amat diri ibu. Ibu nggak bakal bisa masuk sorga lewat kaki sendiri. Coba lu angkat kaki lo kalau nggak kejengkang. Bener nggak pak? Ibu bisa masuk sorga, sorga ada pintunya nggak? Ada kuncinya nggak? Sama siapa? Kunci sorga ada sama suami bu. Ibu sholat 1000 rakaat, sujudnya lama sampai jidat pindah ke belakang. Ibu dorhaka sama suami, sorga nggak bakal ibu milikin bu. Bib, tapi suami saya ahli maksiat, taat. Suami saya tukang mabuk, taat. Suami saya ahli main judi, taat. Tidak ada halangan apapun seorang istri untuk taat kepada suami. Karena ketaatan seorang istri dapat menimbulkan hidayah kepada suaminya. Ini kalau gini nih kayaknya agak tegang nih istri nih. Ini kita lagi ngobrolin masalah ketaatan. Salat 5 waktu itu bukti ketaatan seorang Rasul kepada Allah Rabbul Alamin. Sami'na wa ata'na. Saat diperintah salat 5 waktu, Nabi menyampaikan. Nah, Nabi menyampaikan salat 5 waktu itu benar apa bohong? Benar apa bohong? Saat kejadian itu Abu Lahab terima apa enggak? Terima apa enggak? Enggak terima Abu Lahab. Hei, ya masyarakat Quraisy, engkau percaya apa yang dikatakan Muhammad? Bahwa dari sini dia berjumpa dengan Allah. Setelah dia berjumpa dengan Tuhannya, dia ke Aqsa dalam waktu yang sebentar. Logikanya di mana? Apa kalian masih ingin beriman kepada Muhammad? Ini adalah satu kuncian dari Abu Lahab. Yang didatengin siapa pertama kali? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waradahu. Di saat itu banyak yang murtad, gak percaya dengan perkataan Rasul. Tapi tatkala Abu Lahab datang ke rumah Abu Bakar Siddiq, diketok, "Ya Abu Bakar, sudahkah kau dengar apa yang dikatakan Muhammad?" "Belum." "Ada apa wahai Abu Lahab?" "Ketahuilah, tadi Muhammad mengatakan dia tadi malam datang kepada Tuhannya, lalu dia sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dia ke Mekah. Kita tahu kamu pedagang, saya pedagang. Perjalanan dari Mekah ke Aqsa 3 bulan, pulang pergi berarti 6 bulan. Mana ada ke Aqsa cuma dalam waktu. Engkau masih tetap mau percaya sama Muhammad?" Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? "Oh, itu yang disampaikan Muhammad. Wallahi, jika ada yang lebih parah yang diucapkan oleh Muhammad, aku Abu Bakar orang yang pertama kali percaya apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam." Orang yang apa yang disampaikan oleh Rasul itu dia akan sampainya ke telinganya, berarti orang tersebut yang telah memiliki satu bentuk rahmat Allah sehingga pemberitahuan itu sampai ke dalam telinganya dan sampai ke dalam hatinya. Setiap apa yang disampaikan oleh Rasul masalah ibadah semuanya baik, gak ada yang gak baik. Salat 5 waktu baik, ngejalanin ba'diyah qabliyah baik, jalanin setiap ahlu sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh guru-guru kita semuanya baik. Kenapa? Karena kita manusia yang paling tidak mengetahui apa yang kita jalankan di dalam kehidupan. Ibadah kita benar apa enggak kita enggak ada yang tahu. Makanya Nabi, Pak mohon maaf, kalau diukur sholat cuman wajibnya doang, sholat kita enggak ada yang diterima Pak. Mau ikutin rukunnya doang, enggak ada yang diterima. Tapi Allah sayang sama Nabi. Nabi sayang sama umatnya. Di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah baginda Nabi Yuna Muhammad. Kenapa diadakan? Biar setiap gerakan sholatnya, semua sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sayangnya Nabi sama kita Pak. Tapi emang kita yang susah sayang sama Nabi. Kita ngebalikin sesuatu kebaikan susah. Mohon maaf, minta ridho. Nabi ini korbanan gila-gilaan Pak Bu buat kita. Saat balik ke Taif, diusir dari Mekah, beliau lari ke Taif, dilempar batu, ditendang Pak bokongnya. Bokong Nabi ditendang sampai tersungkur, wajah yang penuh dengan darah
tertempel debu. Buat siapa dia berkorban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Untuk umat sampai di yaumil qiyamah kelak. Sampai Nabi menadahkan daripada darahnya. Sampai Nabi dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah biarkan darah itu menetes. Tidak, wahai sahabatku. Apa yang kau inginkan sehingga engkau memegang terus darah tersebut? Aku khawatir jika satu tetes darahku jatuh ke tanah Taif, aku khawatir Allah akan murka. Allah akan terbalikan daripada tempat ini. Sampai malaikat Jibril ikut campur. Biarkan ya Muhammad. Aku, jika engkau meminta, aku yang akan kembalikan daripada kota ini. Apa jawaban Rasulullah? Hati yang baik, hati yang lempeng, hati yang lurus, hati yang disucikan oleh Allah. Apa jawabannya? Jangan wahai Jibril, jangan wahai sahabatku. Hari ini mereka tidak beriman kepadaku. Mungkin suatu saat nanti anak cucu mereka dapat beriman kepada Allah dan dapat beriman kepada aku. Ini Nabi Muhammad SAW. Ayo kita nih bulan Rajab amaliyah kebaikan dibanyakin. Ini salah satu bulan yang diharamin. Rajab ini salah satu bulan yang diharamin. Waktunya kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih manusia yang nggak luput dari dosa? Kita di sini semua kira-kira datang ke majelis ini bawa dosa kecil, bawa dosa gede. Kecil apa besar? Sepakat? Yakin? Nggak ada kesini yang datang nggak bawa dosa. Tiap hari dari mulai melek mata sampai mau tidur, dosa. Betul nggak? Bib, tapi kan saya hidup di kamar aja, pikiran kemana-mana. Bener nggak? Istri ngomong, Bib, saya mengejaga mata, saya di dalam kamar. Hati ibu gedekan aja sama suami. Dosa nggak tuh? Setiap detik pasti bikin dosa. Tapi bulan ini Allah berikan keleluasaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah agar diampuni. Ini hari, bulan ini bulan nanam. Titip benih yang baik, bibit-bibit yang terbaik, yang suatu saat akan tahu bagaimana hasil buahnya. Kalau buahnya manis, bagus, ini pasti akan mahal. Tapi kalau yang ditanam benihnya busuk, sampai kita siramin, kita kasih pupuk, gak akan pernah dia tumbuh. Maka dari itu taruh amaliyah kebaikan. Ini kemarin saudara-saudara kita yang ada di Cilegon, di Cibeber ya, yang kemarin dalam dampak kebanjiran. Ciwandan. Banyak ya? Kawan-kawan banyak yang terdampak ya? Mudah-mudahan Allah berikan ketabahan. Allah berikan kesabaran. Mohon maaf, Indonesia hari ini bencana di mana-mana. Yang dari Sumatera Barat, Medan, Aceh, Kalimantan, Cilegon, Guci, semua dalam keadaan bencana. Kita minta kepada Allah, mungkin karena dosa yang pernah kita lakuin. Mudah-mudahan ini adalah satu bentuk Allah berikan teguran. Ya Allah, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kehilafan kami. Ya Allah, berikan kesabaran dan ketabahan kepada saudara-saudara kami, khususnya untuk negeri Indonesia yang kami cintai. Amin ya Rabbal. Ini bulan-bulan terbaik. Kenapa Allah berikan 3 bulan berturut-turut, Rajab, Sya'ban, Ramadan? Karena Allah ingin membersihkan jasad kita di bulan Rajab. Tangan bikin dosa, mata bikin dosa, mulut bikin dosa. Bu, ini kalau urusan mulut kayaknya perempuan apa laki ya? Pak, mulut laki apa perempuan? Alah, sekarang mas sarwa baik. Bu, mulutnya dijaga ya. Tahan-tahan. Ibu mau curhat boleh. Mau curhat sama Allah, jangan sama temen. Sama sahabat jangan. Curhatnya sama Allah aja. Kalau ibu curhat sama orang, terus ibu bilang, lu tahu nggak?
suami saya tompelnya gede banget. Dosa, itu aib. Gak boleh. Gak boleh menceritakan no, tompel ke. Mau bagaimana kebayaannya ceritain gak apa-apa. Tapi yang namanya aib gak gak boleh. Bapak juga begitu pak. Ih gue mah pegel sama laki, mama bini gue mah. Cerewet, itu mah jangan saya diomongin, itu kodrat pak. Karena perempuan Allah kasih kelebihan punya 20.000 kata pak per hari. 20.000. Kalau laki-laki 10.000 kata tapi jarang dimanfaatin. Kalau ngomong banyakan diam, tuh laki tuh. Tapi kalau buat kerja, ayo dah boleh cepet sama laki. Benar gak? Kalau perempuan ngoceh dulu baru jalan. Benar gak pak? Ini ada perkataan Imam Ghazali pak yang seru pak, bukan main. Kenapa kata Imam Ghazali? Ibarat perempuan itu ibarat cermin pak. Hati, perasaan perempuan ibarat. Perempuan itu pak, mohon maaf. Perempuan itu gampang kecewa pak. Kita kalau beli cermin di rumah, kita lap tiap hari, bagus apa enggak? Kena batu, hancur. Bisa nggak sempurna lagi? Nggak bisa. Mau disusun, tetap ada bekasnya. Begitu juga perasaan perempuan pak. Istri kita bikin salah, istri kita pasti maafin pak. Tapi maaf, bekas lukanya nggak bakal hilang pak. Dan perempuan dendam. Baik, nih hari saya maafin. Tapi besok jangan salahin kalau saya lakuin ya. Tuh ada ancaman pak. Ngeri nggak? Percis debt collector. Betul. Bang Emok ya. Bang Emok ada di sini ada. Astagfirullahaladzim. Pak jauhin ya. Jauhin. Bang Emok pinjol. Jauhin. Orang kalau udah begelut di riba, hidupnya nggak bakal berkah. Orang kalau udah hidupnya di pinjaman online, maafin, kaya kagak miskin iya. Apalagi kalau main judi slot, jangan. Ya, judi online, jangan. Kenapa? Orang judi nggak bakal kaya pak. Orang main judi bakal miskin. Dan nggak akan pernah kaya. Kenapa? Allah cabut keberkahan pada dirinya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Dan yang paling Rifki tanda tanya, kenapa Imam Ghazali mengatakan perasaan wanita itu ibarat cermin? Ternyata di dalam kehidupan manusia perempuan yang gak bisa jauh-jauh dari cermin pak. Betul gak? Bangun tidur ngaca. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, naik motor pakai helm. Lampu merah nengok mobil. Tuh perempuan tuh pak, begitu tuh hidupnya. Kita mah laki-laki alhamdulillah nggak begitu-gitu amat pak. Kita selesai mandi pakai baju, nyisir jalan. Betul nggak? Simpel hidupnya. Bu. Di motor ada apa bu? Fungsinya spion apa bu? Tuh dia dengar pak. Spion fungsinya buat laki-laki. Spion fungsinya apa pak? Buat lihat ke belakang. Laki-laki akalnya main. Coba lihat perempuan kalau udah bawa motor, spionnya pada doa pak. Bener gak? Bener gak bu? Sekarang Rifki tanya, itu buat apa? Spion begini buat apa maksudnya? Bu, spion itu ikhtiar kita di jalan. Spion itu buat nengok ke belakang. Kalau ibu mau ke kanan, lihat spion dulu. Biar ibu gak ditubruk orang. Kalau mau ke kiri, lihat dulu tuh spion sebelah kiri. Biar ibu gak celakain orang. Rifki baru sadar Kiai, bener.
Pak benar, Rifki baru sadar ada hadis Nabi SAW. Wahai para lelaki, jangan sekali-sekali kalian berjalan di belakang wanita. Ada nggak hadisnya? Ada nggak? Apa maksudnya? Gue baru sadar tuh, lo lihat di jalan. Perempuan kalau udah bawa motor, jangan pernah kita belakangnya Pak. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan tuh perempuan tuh Pak. Betul nggak? Kiamat Pak, rasanya kiamat. Tapi Rifki ngambil kesimpulan Pak. Tahu nggak? Kenapa sih perempuan itu nggak pernah mau ngelihat spion ke belakang Pak? Bapak tahu? Karena yang namanya perempuan itu nggak pernah mau ngelihat masa lalu, yang dia cari adalah masa depannya Pak. Siapa masa depannya? Kita sebagai imam di dalam rumah tangga. Bawa mereka nih bulan Rajab, ajak mereka tambah taat ibadah dong. Jangan kita nikmatin ibadah sendiri, istri kita tinggalin, nggak boleh. Ajak dia ibadah sampai ketemu Sya'ban, sampai ketemu Ramadan. Insya Allah saat datangnya Syawal, terus kita akan terus menerus untuk beribadah bersama dengan keluarga. Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ini malam pulang dari tempat ini Allah berikan kita hidayah. Kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah mudahin lisan kita. Amin ya Rabbal. Bib, kenapa sih kok kita pengen banget minta dihapusin dosanya? Bu, Pak, ada satu riwayat saat Nabi SAW, saat di dalam sakratul maut Nabi, di saat itulah Nabi SAW menangislah putri tercinta Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Siti Fatimah menangis, lalu Rasulullah mengatakan, "Ya Fatimah, apa yang kau tangisi wahai putriku?" Apa jawaban Siti Fatimah? "Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku, engkau adalah Rasulku. Sebentar lagi engkau akan berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Aku akan kehilanganmu." Apa jawaban Rasulullah? "Ya Fatimah, dekatkan telingamu wahai putriku. Setelah wafatnya aku, maka engkau yang akan kembali kepada Allah." Makin tambah menangis. Bukan takut meninggal Siti Fatimah, bukan. "Ya Fatimah, bukankah ini kabar gembira wahai putriku?" "Iya ya Rasulullah, ini adalah kabar gembira. Namun engkau adalah kekasih Allah. Siapalah aku? Aku adalah seorang hamba. Jika aku menginginkan untuk berjumpa denganmu, di mana kami dapat berjumpa denganmu?" Apa jawaban Rasulullah? "Ya Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik amal buruk umatku." Sedang apa dirimu ya Rasulullah? "Aku sedang sujud kepada Allah agar timbangan dosa umatku Allah habiskan, diganti dengan pahala yang berlimpah. Penimbangan amal baik amal buruk telah kami lewati. Di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah?" "Jumpai aku di sirat." Sedang apa dirimu ya Rasulullah? "Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir ke dalam jurang api neraka jahanam." "Setelah sirat aku lewati, di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah?" "Jumpai aku di depan pintu surga ya Fatimah." Sedang apa dirimu ya Rasulullah? "Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam surga jika umat Muhammad masih ada yang tertinggal di dalam neraka. Maka Muhammad akan meminta izin kepada Allah agar Muhammad dapat menjemput umatnya saat alak ada di dalam neraka jahanam, agar Muhammad bisa membawanya masuk ke dalam surganya Allah." Surga yang begitu sesak, surga yang begitu penuh. Di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? "Jumpai aku di telaga Al-Kautsar ya Fatimah." Sedang apa dirimu ya Rasulullah? "Aku sedang memberikan minuman melalui tanganku untuk seluruh umatku." Ini huwa Muhammad. Dia adalah Rasulullah yang memberikan kebaikan demi kebaikan, bukan hanya urusan dunia. Sampai di yaumil kiamah kita umat yang disebut oleh lisan baginda Rasulullah SAW. Maka di malam ini yuk sama-sama, mungkin dosa selama ini belum diterima taubatnya oleh Allah, mudah-mudahan ini malam semua dosa kita diampuni oleh Allah. Di malam ini sama-sama kita menyebut, kita gemuruhkan, mudah-mudahan apa yang kita baca di malam ini bisa memberikan dampak kebaikan untuk Indonesia seluruhnya. Allah selamatkan Indonesia. Allah berikan negara yang sebagaimana negara yang baldatun taibatun wa rabbun ghafur.
negara yang diberikan kebaikan, negara yang diturunkan rahmat, negara yang diberikan keberkahan. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita menyebut nama Allah dengan menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saat kita menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah jawab, Pak. Allah jawab, Bu. Apa jawaban Allah? Labbaik ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Tatkala kita menengadahkan tangan, buang kesombongan, buang rasa kejauh daripada kesombongan. Minta kepada Allah agar setiap doa apa yang kita inginkan semua dikabulkan oleh Allah. Walillahi asmaul husna fad'u biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, bukankah Engkau maha mendengar ya Rabb? Engkau maha melihat ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Ya Allah, di hari ini kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut nama-Mu ya Allah. Lama lisan ini tidak lagi pernah mengagungkan nama-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Dengan keberkahan bulan Rajab ini ya Rabb, dengan kemuliaan bulan Rajab ini ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah. Wahai Rabbi, kami datang ke tempat ini penuh dengan dosa ya Rabb. Bukankah Engkau maha pemalu ya Rabb? Di saat seorang hamba menengadahkan tangan, menyebut nama-Mu, memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu, memanggil nama-Mu, ya Allah, Allah, pandang kami ya Allah, pandang kami ya Rabbi. Jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu ya Allah, sebelum Kau terima dosa daripada semua dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Dan sungguh ya Allah, kami tidak dapat sanggup daripada siksa daripada padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksa api neraka ya Allah.
Ya Allah, 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 ya ya Allah, ya Tuhan kami. Bukankah doa setiap anak untuk orang tua akan Kau terima ya Allah? Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jaga kedua orang tua kami ya Allah. Jaga kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan untuk pada kedua orang tua kami, kepada ayahanda kami. Kami tidak pernah menghargai jerih payah ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Maafkan kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami ya Rabb. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami perjuangkan untuk kami terlahir ke dunia ini. Jika harus memilih ibunda kami yang harus mati atau kami yang harus mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Ampuni kami ya Allah. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Jangan Kau jadikan kami sebagai anak yang durhaka ya Allah. Jangan Kau jadikan kami anak yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka dalam kegelapannya di alam kubur. Terangi kuburnya dengan rahmat-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka di dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang saleh salehah, yang dapat membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan emas permata yang kami inginkan saat kami masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan kan ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Rabb. Melainkan kan ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami. Jangan Kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu ya Allah.
Ya Allah, jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Rasulullah, untuk mencium tangan Rasulullah. Ya Allah, izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada pada diri ini. Ya Allah, selamatkan negeri kami, jauhkan negeri kami dari bala dan bencana. Ya Allah, berikan ketaatan kepada para pemimpin-pemimpin kami, berikan kekuatan, keimanan kepada pemimpin-pemimpin kami, agar terus dapat memakmurkan rakyatnya. Ya Allah, hanya Engkau yang dapat membolak-balikan hati setiap hamba. Tetapkan hati kami dalam agama-Mu ya Rabb, sampai saat kami menjumpai umur di dalam akhir kami dengan mengucapkan La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqa lihan ahya wa lihan namut wa ila halu ba'd insyaallah ta'ala minal aminin minal aminin minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratur rasul bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nabi SAW dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa yang menutup doa dengan membaca ya arhamar rahimin, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. فاضرق إلهي دراك قبل الفنا والحلا يا أم دنيا ودين. الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب
وأديائها وعلى آله وصحبه. Baca semua sama-sama yang keras. Allahumma sallu ala Muhammad sayyidina ya Muhammad isfa'lana ya qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad al-fariju bil qurub wa tuqta bil hawarij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatimi wa yustashkal بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Semua sama-sama. Allahumma salli salatan اكفأ لنا يا رسول الله انظر إلينا يا رب. اللهم جمعنا هذا الجمع المرحومة تفرق المؤمن تفرقا معصوما ولا معنا شقيا ولا محروما به العقد وتنفرج به الكرب. Sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia malam ini ya Allah, kumpulkan kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah. وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan berkah salawat ashgil Allah jauhkan daripada diri kita perbuatan zalim kepada manusia. Dan mudah-mudahan jika mereka yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa lebih keras lagi semua sama-sama. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Semua sama-sama yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin min zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ashghilil zalimin min zalimin.
sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ighfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ighfir lana dhunubana sallu ala Muhammad. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, Al-Faqir Rifki Al-Idrus ingin menyampaikan apabila ada bahasa kami yang kurang berkenan di dalam hati, mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan apabila ada ilmu yang bermanfaat semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah syukran katsiran wa jazakallahu ihtimamikum ila sahibul fadilah.